Finance ini cenderung kalau dilihat dari kelas-kelas biasanya lebih ramai marketing. Pasti. Iya, kelas marketing, kelas jualan saya lebih karena ramai itu. seolah-olah Iya, adalah solusi paling instan adalah mendatangkan uang. Iya, betul. Padahal solusi instan. Padahal sebenarnya gimana, Rut? Kan kalau finance itu kayak isi dapur yang tidak semua orang rela buka dan bongkar. Betul, itu penting. Iya, jadi kadang-kadang terlihat tetap kece, terlihat tetap keren, padahal secara finance wah berantakan. Saya maksudku wah banyak. Oh, berantakan, Rut. 3, 2, 1. Welcome to Omset, obrolan mantap seputar TDA. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya host magang, Khalid Abdurrahman. Host yang satunya lagi kita ganti dulu. Jadi sore ini akan ada kita bahas sama tamu, sama Kak siapa? Saya Rudi. Iya, Kak Rudi, ya kenal. Ya, siap. Kak Rudi. Rud, saya panggilnya Kak Rudi, Om Rudi. Bro Rudi. Bisa ya? Susah ya? Rudi Modi. Rud, kan lama mikir sama. Iya, siap. Sekarang bisnis bagaimana? Alhamdulillah, ada saja. Apa boleh diceritakan bisnis apa sebenarnya, sudah sejauh mana, didirikannya kapan, bla bla bla. Saya bisnis bergerak di bidang jasa. Ya. Jasanya itu pengembangan aplikasi sebenarnya. Di awal itu kita mengembangkan aplikasi, ada orang yang minta dibuatkan project aplikasi, kemudian kami custom. Bukannya Google Kasir? Kemudian Oke. Kemudian kita ada kembangkan produk sendiri. Oke. Produknya itu namanya bubble.id. Bubble.id. Dia aplikasi kasir dan aplikasi keuangan. kasir. Ya. Kalau sebelumnya apa itu pas masih jadi vendor aplikasi? Apa nama brandnya? Oh, nggak ada brandnya sih. Jadi tetap cuman nama CV aja. Profesional aja. Kreatif profesional. Oke. Oke. Sore ini podcast kita disponsori sama Days, sama bubble.id, sama Wana Satria dan Alipo. Nanti akan ada di sini informasinya, tapi kalau Bubble ada di sini owner ya. Mantap. Oke, Rud, balik Rud. Rud, ini kan kalau Bubble sudah berapa tahun? Bubble 2019. Berarti sama kayak brand saya itu dari 2019 juga. Semenjak 2019 berarti tahun ini berarti tahun ke-6 di. Tahun ke-6 tahun ini. Kalau bisnis sejak kapan? Bisnis 2018 akhir. Maksud sih? Ya, 2018 akhir. Sebelum itu ngapain? Sebelum itu kerja di perusahaan. Oh, sebelumnya kerja di perusahaan. Kerja. Kalau kuliah angkatan berapa? Saya kuliah angkatan 2011 S1. 2011 S1. Apa yang bikin switch dari profesional jadi pengusaha di 2018? Kalau basic sebenarnya memang kita ada fokus membuat usaha. Tapi berjalannya waktu cuma menyesuaikan ritme aja. Jadi ada teman yang melamar, saya juga melamar. Kerja gitu ya. Melamar kerja, masuk perusahaan, kemudian memang dapat informasi inkubasi usaha, ikut. Kemudian beralih switch gitu. Jadi dari 2018 itu langsung Bubble atau itu? Oh, jadi setahun vendor yang tadi tuh ya? Iya, setahun vendor aplikasi dan software. Betul. 2019 bikin produk sendiri jadi Bubble. Betul. Bubble kita rilis bulan Mei 2019. Mei 2019, berarti sudah 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun nanti tahun ini. Betul. 6 tahun ini revenue berapa, Rut? Revenue per month. Per month. Ya, awal-awal pasti enggak ini ya. Karena menjual aplikasi kan kita carinya quantity. Iya, jadi lihat angkanya tuh hingga akhir ini mungkin dapatnya ya 1 M lah ya per tahun lalu. Nah, kalau begitu pertanyaan saya ganti. Sejak 2019 atau enggak sejak akhirnya memilih jadi seorang pengusaha sejak 2018 sampai hari ini, apa keputusan finansial terbesar yang sudah kau lakukan? Oke, menarik. Jadi ya, keputusan finansial ya. Di Bubble itu kita sebenarnya dikembangkan dengan mekanisme bootstrapping. Ya, jadi kita pakai modal sendiri. Profit digulung, betul. Jadi memang di awal itu hanya mengandalkan tenaga, kemampuan, skill, kemudian dijual, kemudian orang membayar, dan itu kita jadikan sebagai modal awal untuk mengembangkan tim. Ya, jadi perubahan yang paling signifikan itu ketika memang kita persiapan membangun tim yang khusus dalam pengembangan Bubble itu sendiri. Karena memang secara investasi di situ angka investasinya sangat tinggi. Bayangkan kalau misalnya kita pertama mengembangkan produk dan kita menjual produknya dengan harga ratusan ribu.
per bulan. Sementara sebelumnya kita membuat project, ya biasa saja ada orang yang ya paling rendah ya 2 digit lah ya. Kalau kita membuat project aplikasi. Dan kita switch membuat satu tim yang revenue-nya per bulan bisa saja mendapatkan ratusan ribu. Karena memang kita mainnya quantity. Dan di awal-awal itu memang investasinya lumayan besar. Itu keputusan finance yang lumayan pertimbangannya berat lah ya. Bagaimana dampaknya? Iya, dampak di awal itu memang pengaruhnya kepada kita harus memahami betul-betul mengatur tuh kita punya manajemen cash flow. Karena Bubble tuh kita harus memprioritaskan jumlah angka yang harus kita capai. Sementara 1-2 tahun pertama itu kita belum dapat angkanya. Bahkan di tahun ketiga itu pas maraknya COVID tuh. Tahun ketiga tuh marak COVID. Tahun 2022. Kan aplikasi 2022. Virusnya tersebar lewat aplikasi atau enggak? Oh, bukan. Ya, lebih ke aktivitas aja. Aktivitasnya. Ya, aktivitasnya aja. Oh, karena banyak resto yang akhirnya atau enggak pengguna Userta akhirnya lebih memilih efisiensi kah atau akhirnya kayaknya saya nggak usah berlangganan dulu deh, kayak begitu ya? Itu dari secara eksternal. Kalau internalnya kita itu aplikasinya butuh training. Kita jadi butuh, tidak ada pertemuan offline sama klien. Betul, rata-rata klien ketemunya online. Jadi meeting sales itu nggak langsung bisa membuat user payment. Sales itu perlu meeting dulu, menjelaskan fiturnya, baru keputusan payment user lakukan gitu biasanya. Berarti sampai hari ini belum balik modal? Tahun 2024 sedikit-sedikit balik. 2024 sedikit-sedikit balik. Iya, alhamdulillah. Ya, sedikit banyak relatif lah ya. Sedikitnya Bapak biasanya banyak. Tergantung sih. Tergantung. Oke, kalau gitu Rit. Dari keputusan finansial yang sudah kau lakukan, apa perubahan yang terjadi di dirimu? Ya, menarik ini. Pertanyaannya ala-ala coaching. Enggak, karena kan biasanya kan kalau leader itu ketika mengambil keputusan macam-macam tuh, apalagi keputusan yang cukup besar, itu kan ada dampak ke dirinya. Betul. Nah, dampak apa yang kau rasa? Pengambilan keputusan lebih ke pengalaman. Akhirnya memahami setiap kita mengambil keputusan itu adalah resiko. Dan resiko itu ya baik buruknya harus kita tanggung. Gitu ya. Ketika kita memutuskan untuk mengembangkan Bubble, resikonya pasti besar ya. Resikonya besar dan pasti resikonya kita tidak akan mendapatkan keuntungan di awal. Biasanya pengusaha bilang tuh, "Oh, ya kita membuat sebuah usaha 3 tahun pertama kita sudah menikmati keuntungannya." Dan ternyata Bubble tidak seperti itu. Banyak yang bermain mekanismenya kan ini Bubble di awal itu banyak yang kategorikan sebagai startup. Dan memang permainan startup pada tahun itu dia memang bakar-bakar uang. Dan mekanismenya investasi yang besar. Nah, itu yang bermain di situ dan itu kan kita tidak lakukan itu. Iya, kan tadi bootstrap ya. Betul. Kita bootstrapping. Bertumbuh lah ya. Sedikit-sedikit. Jadi bagaimana menurutmu keputusanmu itu hari? Keputusan hari itu yang membuat saya sampai sekarang bisa belajar banyak. Hal-hal yang kau pelajari apa? Hal yang dipelajari itu banyak ya. Kalau dari lingkup finance saja. Kalau kita itu dari lingkup finance ya. Akhirnya kita lebih kalau saya bicara finance ya. Saya bicara finance yang pertama kan kekuatan modal. Ekuitas yang harus kita kelola. Jadi mengembangkan startup Bubble ini atau aplikasi kasir ini membutuhkan investasi awal misalnya kita injek tuh modal ke sana. Kemudian tuntutannya adalah modal ini harus dikembangkan. Tuntutannya ini adalah modal ini dikembangkan. Kenapa? Karena ya bisnis seperti itu harus cari keuntungan di mana. Sementara di awal biasanya sih rugi. Makanya kita mainannya adalah bukan hanya kita memperkuat cash flow dari project, gitu kan. Jadi mekanismenya kami itu memperkuat cash flow dari project. Bahkan sebenarnya kalau kita mau hitung, berarti cash flow project di luar Bubble. Cash flow project di luar Bubble. Jadi berjalan berdua yang bisnis yang 2018 itu ya. Oke. Jadi berjalan bersamaan tuh kita. Saya dapat revenue yang itu. Yang satu ya itu tuh besar itu. Lanjut. Aduh, insyaallah. Jadi proyek kita kantin. Ya begitu ya. Oke. Tapi kemarin jalan nggak ya?
Iya, jadi kalau kita main project nilainya tuh lumayan. Jadi bisa menutupi cash flow di bubble itu sendiri. Jadi kita mainnya ya mengatur cash in cash out aja. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat laporan laba rugi ya serak-serak juga. Wah, kenapa nih? Biasanya dalam kurun 1 tahun 6 bulan minus. Ya tapi kan secara mekanisme yang banyak itu di project banyak piutangnya biasanya. Sehingga kita cash in-nya kalau lihat berdiri sendiri kayaknya rugi nih, tapi kalau digabung sama bisnis yang satu untung-untung aja gitu. Kalau begitu Ruth, biasanya kesalahan-kesalahan mendasar apa? Kesalahan-kesalahan finansial mendasar yang dilakukan sama pemula? Banyak. Jadi banyak tuh teman-teman. Kalau di awal kita nggak paham tuh mengelola keuangan, banyak kesalahan yang kita lakukan. Definisi ini dulu ya, definisi simpel mengelola keuangan. Sesederhananya gini, bahkan kita nggak tahu sebenarnya ketika kita melakukan sebuah transaksi, awalnya saya juga nggak tahu. Misal nih ada transaksinya adalah bentuknya kita jualan, tapi si customer tuh belum terima barangnya. Nah, kita jualan ternyata customer belum terima barangnya. Nah, sebenarnya kita sudah anggap sebagai transaksi penjualan. Itu salahnya. Benarnya adalah itu belum dianggap sebagai transaksi penjualan. Itu masih dianggap sebagai komitmen penjualan. Nah, itu di awal. Jadi, itu dianggap sebagai hutang. Karena barangnya belum keluar. Betul. Dia disebut sebagai penjualan dibayar di muka. Dan dia sifatnya di liability. Liabilitas utang dan yang harus kita tanggung untuk kita kelola, kemudian adakan produknya, kemudian setelah selesai produknya baru diakui sebagai penjualan. Nah begitu, kadang kita mengakui ternyata ini sudah menjadi penjualan, ternyata masih utang yang harus ditanggung kepada customer gitu. Jadi itu apa kesalahan yang timbul dari hal itu? Maksudnya apa resiko-resikonya? Resikonya karena biasanya kita sudah mengakui itu transaksi. Nah, biasanya kita over tuh menggunakan dananya. Sementara padahal ya kita masih harus mengeluarkan biaya operation. Kita harus mengeluarkan biaya gaji untuk itu. Ternyata itu masuk dalam HPP transaksi itu. Dan kita ndak ukur pada saat itu. Dia kira uangnya itu. Dikira uangnya Mi. Ambil Mi, betul. Nah, pakai Mi jajan. Kesalahan pertama. Kesalahan pertama seperti itu. Jadi ketika kira Mi uangnya, pakai Mi jajan, ya akhirnya biasanya ini kesalahan banyak pengelola project ini. Akhirnya itu satu project menutupi project yang lainnya. Gali lubang tutup lubang. Jadi project ini diambil, dikerjakan, kemudian uangnya habis. Projectnya masih berjalan, masih ada utang, customernya belum dikembalikan, ada project baru, masuk lagi uangnya, itu ditutupi untuk operation. Biasanya begitu seterusnya tuh. Harusnya yang benarnya kayak gimana? Langkah yang benarnya itu memang di saving. Ya memang kita harus hitung rasionya, kemampuan rasio. Dan memang harus ada modal investasi di awal. Ketika kita mengerjakan project, memang harus ada modal investasi project ini. Jadi tidak mengambil dari transaksi penjualan yang dianggap kita sudah punya uang tadi yang pertama. Kapan bisa dipakai itu uang? Setelah minimal transaksinya berjalan. Anggaplah misal di atas 50% project selesai. Dan itu disepakati bahwa ini 50% selesai loh. Disepakati kepada pelanggannya. Baru 50% ini mungkin bisa saja digunakan sesuai dengan nilai DP yang dimasukkan. Gitu. Ini biasanya untuk yang main project ya? Biasanya main project. Kalau kesalahan-kesalahan yang misalnya bisnisnya kayak saya nih, yang B2C, yang pelanggannya bayar harian, kan transaksinya langsung tuh. Yang kayak jualan baju kah, atau nggak jualan makanan, kopi, dan sebagainya. Kan kalau kliennya bubble banyak juga kan ya? Yang retailer kan ya? Retailer banyak. Kesalahan-kesalahan finance seorang retailer. Menarik. Nah ini saya juga banyak klien ini yang mengelola yang pertama ya, mengelola transaksi harian. Jadi namanya itu cash flow harian. Jadi dia mainannya adalah cash flow harian. Kesalahan umumnya itu karena yang pertama, kalau dari sisi kami punya klien itu memang tidak melakukan pencatatan inventory yang benar. Karena dia harian, akhirnya inventornya itu keluar harian. Gitu. Dia harian, sehingga inventory keluar harian. Setidaknya inventory yang keluar itu biasanya sih ada 2 mekanisme pencatatannya. Kan misalnya ini kan mainan mekanisme pencatatan ya. Mekanisme yang pertama itu berdasarkan penetapan HPP langsung. Jadi, produk ini nih HPP-nya sekian, ditembak aja. Makanya dia keluar pada transaksi penjualan HPP langsung gitu kan. Atau mekanisme yang kedua, ya memang melakukan stock of name harian.
Sehingga itu lebih real bahwa kita punya sisa persediaan sekian harian, dan itu banyak yang tidak dilakukan oleh para pemain-pemain retail. Ya. Iya. Apalagi baru satu cabang kadang-kadang sudah tidak melakukan itu. Nah, itu dia. Bagaimana mau banyak cabangnya? Ya banyak kesalahan lah. Ya. Jadi itu yang kadang-kadang bikin apa resikonya? Ya resikonya inventory itu modal. Habis modalnya, perlahan menipis. Apa yang menipis karena? Menipis karena bisa saja inventornya tidak terkontrol. Asal keluar, tidak kemudian tidak tercatat, ya bisa saja ada yang barang yang rusak diakui. Kan barang rusak itu biaya. Iya, dia jadi variance kan ya, atau enggak jadi apa sih istilahnya? Jadi waste ya. Barang rusak itu rusak. Biaya dalam laporan laba rugi. Ya jadi sudah. Biaya dalam laporan laba rugi itu kasih beban-beban. Beban, ya. Menambah akhirnya mempengaruhi keuntungan perusahaan. Apa mitigasinya? Ya itu tadi. Ya itu tadi. Mitigasinya itu kita memang secara controlling harus ketat. Apalagi kan namanya cash flow harian. Setiap hari keluar, otomatis jangan ya seenaknya gitu. Ya ya nanti enggak usah dicatat aja, enggak usah dihitung aja. Atau barang enggak apa-apa masuk terus. Ternyata itu enggak terkontrol. Enggak terkontrolnya itu ya banyak juga pemain. Jadi ternyata itu kita pemain retail itu, pengusaha-pengusaha itu jangan anggap pengusahanya yang main, bisa saja juga itu pegawainya yang main. Banyak kejadian. Main kayak gimana dia? Iya, bisa saja terjadi fraud. Jadi kalau misalnya kita ndak monitoring, ya ada celah. Celah itu bisa dimanfaatkan. Parah ya. Parah maksudnya karena semenjak saya juga bisnis sejak awal. Kan pengalaman ya. Pengalaman. Jadi fraud segala jenis tuh luar biasa. Kadang-kadang ada orang direkrut, pas di interview kok kayaknya kapasitasnya biasa aja deh. Tapi kalau fraud langsung pintar sekali. Langsung jadi ahli ya? Langsung jadi ahli. Semua sistem ada celahnya. Oke. Yeah. Ini pertanyaan yang kadang-kadang definisinya orang agak cukup sulit bedakan. Kan biasanya tuh umum tuh ada finance, ada accounting. Dari aktivitas apa bedanya? Kalau accounting, aktivitinya itu melakukan pencatatan accounting. Ya kan, pendataan gitu ya. Itu biasa disebut katanya mirip sebagai jurnalis. Makanya accounting menjurnal. Benar. Jadi accounting itu menjurnal, mencatat uang masuk, uang keluar tuh. Dia kas, debit dan kredit gitu kan ya. Jadi proses accounting itu adalah proses yang dia activity daily-nya itu adalah mencatat. Makanya tuh di dalam bisnis ada banyak transaksi. Ada banyak transaksi yang harus didokumentasikan. Yang mendokumentasikan adalah accounting. Nah itu. Kalau finance dia lebih ke gimana ya kita mengambil keputusan bisnis ke depannya. Gimana ya keadaan bisnis sekarang? Bagaimana dengan kondisi keuangan ini? Dengan kondisi keuangan ini betul. Jadi kita lebih memahami. Kita punya laporan keuangan. Jadi sudah dibuat oleh accounting. Sehingga tercipta sebuah laporan keuangan, kita analisa tuh laporan keuangannya. Apakah saat ini kita sudah siap buka cabang? Apakah saat ini rasio fraud memang sudah terkendali? Apakah saat ini inventory yang kita susun memang forecastingnya sudah aman gitu kan? Itu semua yang di handling sama finance. Jadi finance yang memutuskan bahwa saat ini kita bisa buka cabang, saat ini kita bisa ekspansi kemana gitu. Kalau begini. Kan biasa dengar Kak itu kalau ngobrol sama anak-anak atau sama pelaku bisnis yang lain dia bilang, mau ke apa serius-serius sih urus finance-ku atau accounting-ku dan sebagainya. Nah masih sedikit uangku kelola, masih bisa ku hitung jari. Ya menarik. Kalau misalnya memang dia masih bisa hitung sendiri, baiknya dia belajar tentang akuntansi yang benar. Karena mencatat pemasukan dengan pengeluaran biasanya kan gitu kan ya. Dia cuma mencatat berapa uang masuk, berapa uang keluar. Itu kan mekanisme cash in cash out. Ya arus kas lah ya. Tapi yang benarnya kan dalam arus kas itu ada kas operation, kemudian ada kas investasi, dan ada kas financing. Nah ini ya biasa saja kita mengerjakan usaha itu, bisa saja kita membuat produk yang bagus, dan itu aktivitinya di operasional jadinya. Jadi penghasilan kas itu dari kegiatan operasional. Nah kalau kita mau mengembangkan bisnis ke depannya, ya bisa saja kalau kita tidak punya analisa yang benar dalam keuangan, ya akhirnya banyak tuh teman-teman yang memutuskan misal, produknya sudah bagus, akhirnya sudah bisa
bekerja sama. Oh, produknya sudah bagus, akhirnya sudah bisa bermitra. Nah, padahal secara pencatatan tidak siap. Ya apa yang mau dilaporkan coba? Apa yang mau dipertanggungjawabkan coba? Kalau kita hanya mencatat uang masuk dan uang keluar, ternyata uang keluarnya banyak variannya, banyak kategorinya. Uang masuknya pun seperti itu. Begitu. Kalau gitu Ruth, apa langkah pertama belajar finance yang baik? Yang pertama, ini untuk owner ya. Boleh. Kita mulai dari skala startup deh. Yang kelola bisnisnya baru mulai banget ya, mungkin kelola uangnya per bulan masih puluhan sampai ratusan juta per bulan. Yang pertama memang teman-teman itu orang sebagai owner belajar lah ya. Apa yang dipelajari? Minimal. Kan sekarang tuh banyak format-format laporan yang ketika diinput di sini sudah jadi ke sana. Setidaknya dipelajari itu, setidaknya diadakan itu gitu ya. Karena itu pertumbuhan perusahaan bisa dilihat dari laporan keuangan itu. Itu dulu. Jadi ya banyak di internet format laporan keuangan yang sudah menggunakan rumus ya. Jadi diinputnya di sini, jadinya di laporan keuangan. Tapi yang paling penting adalah memahami proses jurnal. Jadi laporan keuangan sebenarnya itu kalau kita lihat intinya adalah proses jurnal. Kenapa? Karena ketika misal terjadi penjualan. Nah, ketika misal terjadi penjualan, ternyata penjualan itu posisinya dia kredit. Tapi debit kepada kas. Debit kepada rekening kah, uang tunai kah. Jadi gitu metodenya. Jadi ini yang harus dipahami di awal. Ketika terjadi penjualan, maka uang bertambah. Biasanya begitu kan. Nah, supaya kita bisa tahu antara keuntungan terhadap uang yang ada di rekening itu proses pendataan jurnal itu yang memutuskan itu, yang memberikan informasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita menjurnal, ini kan jurnal nih paham nih. Jelas kita memahami alur proses keuangan itu sendiri. Jadi misal nih kita mau menganalisa keuangan, ketika kita proses menjurnal, muncul tuh laporan jurnal, ya kan? Jurnal ini menghasilkan namanya buku besar. Nah, buku besar ini kita bisa mengetahui berapa nilai terhadap setiap kas. Misal tuh kita mau lihat berapa nilai yang ada di rekening bank syariah misal ya. Nah, berapa nilai yang ada di rekening bank syariah, nilai terakhir. Kita tuh bisa lihat di buku besar. Buku besar dilihat kas kecil, kas rekening berdasarkan periode terakhir. Nah, nanti tinggal dicek periodenya kapan toh. Nanti periode tersebut dilihat. Nah, nanti memberikan informasi bahwa nilai kas bank syariahnya sekian. Itu bisa apa lagi istilahnya, dicek di buku rekening, kemudian disamakan nilainya. Biasanya seperti itu angkanya secara terus menerus. Karena setelah buku besar itu terbit laporan keuangan. After itu. Jadi dia langsung masuk ke laporan laba rugi, masuk ke neraca, masuk ke arus kas. Apa manfaat paling besarnya punya itu semua? Untuk kan kadang-kadang orang awam ribet. Cuman kan saya yakin pasti manfaatnya sebesar itu. Ya saya tahu manfaatnya, cuman maksudnya masing-masing berbeda. Jadi kalau kita mau melihat apakah bisnis ini tumbuh, nggak bisa pakai persepsi. Bisnis tumbuh dilihat dari angka. Capital yang sudah bertumbuh, modal yang sudah bertumbuh. Modal yang tumbuh dilihat dari neraca, laporan neraca. Jadi kalau mau tahu bisnismu tumbuh tidak? Oh ya, saya melihat ini banyak karyawan nih. Ya kan, saya melihat ini ada aset nih. Ya kan kita mau menilai berapa nilainya. Dari nilai tahun 2024 ke 2025 berapa nilainya, persentase kenaikannya berapa, dilihatnya di neraca. Gitu ya. Kemudian kalau kita mau tahu, oh kita profit enggak ini ya, kita bisa enggak meminimalisir HPP enggak ya? Bisa. HPP sekarang 40%, kita mau turunkan 30%, di mana dilihat? HPP dilihatnya di laporan laba rugi. Laporan laba rugi menghasilkan informasi apakah perusahaan itu untung atau rugi. Kan informasinya penting tuh, karena di sana ada biaya-biaya. Kita melihat yang mana biaya yang efektif, yang mana yang biaya kita memang bisa efisiensikan. Yang mana memang biaya yang ketika kita naikkan ternyata dampak terhadap omset. Nah, itu penting tuh. Dan itu informasinya ada di laporan laba rugi. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita mau tahu, wah ada uang gak ini ya? Gimana nih cara ngelola uangnya? Ada enggak income dari setiap kegiatan yang kita lakukan? Itu di laporan arus kas. Ketika perusahaan untung, maka dicatatkan sebagai keuntungan terhadap kas operasional. Tapi kan uang itu bukan hanya pada aktiviti operasional aja. Kita investasi kepada peralatan,
Iya benar. Ya kan? Kita investasi kepada entitas yang lainnya. Itu kan uang yang itu bisa menjadi menghasilkan uang lain. Menghasilkan uang lain gitu. Oke, kalau begitu saya pengen bahas khusus nih. Misal akhirnya kan kita akhirnya akan punya strategi selanjutnya, misal contoh satu kondisinya uangnya ternyata bisnis yang sekarang yang existing ini menguntungkan, duitnya banyak. Banyak lah ya di angka masing-masing misal. Apa langkah selanjutnya yang bisa dilakukan si pemilik uang ini? Apakah kayaknya investasi alat aja. Kayaknya investasi people aja. Kayaknya bikin entitas baru deh. Atau apa? Apa yang perlu dipertimbangkan dulu ketika akhirnya kita punya untung yang cukup banyak atau nggak punya modal yang cukup banyak? Biasanya sih kembali ke game ownernya sih. Tujuannya apa gitu game kan. Owner? Ya. Apa itu game owner? Dia gimana cara mainnya gitu ya. Gamenya. Nah, kalau dia gamenya untuk menumbuhkan nilai perusahaan dengan aset tertentu, maka investasi kembali ke perusahaan. Investasi kembali ke perusahaan itu membeli alat tambahan, alat baru, kemudian investasi kepada kegiatan marketing misal, investasi kepada persediaan misal. Itu kan investasi kepada internal. Iya, investasi internal. Internal ke perusahaan sendiri. Itu kalau dia ingin mengembangkan dengan dia ingin mencapai nilai perusahaan tertentu. Gitu ya. Kemudian kalau dia ingin misal memperlebar atau mencoba-coba kategori bisnis yang lainnya, kan dia punya uang nih. Ya, dia bisa mencari entitas yang mungkin bisa saja menghasilkan baik. Gitu ya. Jadi bisa berinvestasi ke perusahaan-perusahaan lain yang saat itu kategori bisnisnya bagus misal. Baik itu apa? Baik itu ya dilihat di laporan keuangan lagi gitu ya. Kalau kita mau berinvestasi misal ke perusahaan ya lihat laporan keuangannya lagi. Apakah memang kategori bisnisnya tumbuh, kemudian secara pengelolaannya memang bagus. Jangan sampai ketika kita bilang ini ya, kita mau masuk ke sebuah entitas yang kategori bisnisnya tumbuh, ternyata manajemen pengelolaannya tidak baik. Misal secara kegiatan operasional di atas rata-rata. Di atas rata-rata penggunaan biasanya kegiatan operasionalnya kalau jasa harusnya dia harus di angka 40% aja, nggak usah di atas itu. Tapi ternyata ketika dia melihat laporan keuangan perusahaan yang ini investasikan lebih dari itu, maka itu nggak baik jadinya. Gitu. Bisa saja jasa yang harusnya HPP-nya bisa saja kita dikendalikan di angka 20-30%. Tapi dia di atas itu. Nah, bisa saja dikatakan ya boros lah ya. Jadi akhirnya kan otomatis. Berarti setiap entitas berbeda. Setiap entitas berbeda sesuai dengan kategori bisnisnya. Berarti kalau net profit yang baik tuh berapa? Yang semakin tinggi semakin bagus. Nah, berapa? Angkanya ya? Persentasenya aja. Iya. Misal kita menginvestasikan 100 something misal. Itu return yang baik tuh berapa? Atau enggak profit yang baik tuh berapa? Saya belum dapat angka pastinya waktu pastinya. Tapi kalau seleramu? Tapi kalau saya setahun itu aman ya. Iya, kita misal kau naruh duit nih, saya pengen ketika saya simpan uang 1 tahun itu aman. Aman tuh apa? Aman itu bisa kembali, bisa saya gunakan kembali. Itu secara versi sekarang saya. Berarti tanpa return pun nggak apa-apa? Memang kita jangan ngambil return cepat. Kalau kita berinvestasi jangan mengambil return sebulan. Maksudnya adalah dalam setahun dia returnnya 0 tapi nilainya utuh, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, masih aman. Iya. Oke. Tapi pernah dengar istilah ini enggak? Sorry, kita masih lagi ke game owner. Kan tadi tuh ada yang belum. Ada pertanyaanku nanti tapi habis ini. Berarti misal nih ada duitnya, pilihnya ke internal atau enggak lanjut ke investasi ke entitas. Ada yang lain lagi enggak yang biasa mereka lakukan? Saya belum ada referensi tambahan. Oke. Kalau gitu, Ruth, menurutmu ini nih pertanyaan yang cukup sering juga ya. Mungkin kalau di skalamu ini udah nggak kejadian lagi. Kadang-kadang kok bisa ya penjualan banyak di rekening duitnya dikit. Biasanya penyebabnya apa aja? Iya. Penjualan banyak di rekening sedikit. Ini kalau biasanya mainannya ini ya itu tadi bisnis project gitu ya. Ya kan terhitung penjualan ketika dia deal payment gitu ya. Ya makanya dihitung sebagai penjualan. Biasanya juga sih
enggak terkontrol biayanya. Oke. Iya, biayanya kan ada struktur ya. Struktur variabel, kemudian struktur yang fix ya. Iya. Nah, fixed cost-nya udah terkontrol. Atau nilai dia menyimpan ke nilai persediaan yang banyak. Kalau begitu gitu idealnya berapa sebenarnya? Maksudnya kalau kita punya revenue 100%. Ya. Baiknya tuh. Profit tuh berapa persen baiknya? Baiknya profit kalau kategori bisnis jasa ya di atas 30%. Kalau di bisnis jasa di atas 30%. 30%. Oke. Kalau F&B itu 20% aman ya. 20%. Iya, tinggi itu kalau F&B karena kan dia cash flow harian. Antum 40% ya? Hah? Apa? Tergantung. Tergantung. Kalau cireng semua kejual lah, murah, banyak untung itu. Iya, 20% itu F&B itu karena dia mekanismenya cash flow harian, tinggi itu. Oh, maksudnya apa yang membedakan yang akhirnya kalau cash flow-nya harian lebih kecil aja daripada yang proyekan? Iya, karena cash flow harian itu dia pegang uangnya tiap hari. Jadi dia punya, kan gini, uang bisnis itu bisa bergerak kalau pakai uang. Iya benar. Ya kan? Oke, karena uangnya cepet masuknya, dikit aja nggak apa-apa ya. Iya, karena berputar secara terus-menerus gitu ya. Jadi yang mainnya adalah kuantitas, perkuat aja kuantitasnya. Semakin banyak aja dijual cirengnya. Oke, berarti cocok juga. Kayaknya saya lebih bagus jual cireng saja karena lebih banyak untungnya. Iya. Tapi nanti itu materi lain. Nah, maksudku jadi sebenarnya saya POV-nya bagus. Oh, berarti enggak apa-apa sih kalau misal profitnya 20% mau tapi repetisinya bagus. Betul. Berulang setiap hari, uangnya harian. Ya. Kalau project kan memang 30%. Ya, ambil gap besar memang kalau project. Oke. Ya kan cash flow-nya ya jangan sampai seret menutupi project satu project dengan project yang lainnya kan menjadi bahaya nantinya. Oke. Kalau begitu, saya pertanyaan yang lain lagi nih. Apa tantangan tiap fase dalam, misal kalau fase revenue 100 juta tuh tantangannya apa per bulan ya? Revenue 500 juta tuh tantangan finance-nya apa? Miliaran apa? Puluhan miliar per bulan tuh apa? Atau sama sih? Kalau saya mainannya capital sama. Mau itu fase 100 juta, mau itu fase 500 juta, mau itu fase 1M, yang tumbuh itu di organisasinya. Kalau di cap, ya kalau organisasinya, kalau kita ngelola 500 juta pasti organisasinya berbeda lah ya. Iya. Ya, gitu ya. Termasuk kalau kita ngelola 1M, organisasinya berbeda lah ya. Oke. Nah, kalau misalnya kan gini, kalau kita mampu mengelola dana dengan baik, kita akan mendapatkan orang-orang yang baik. Kan gitu rumusnya tuh. Iya. Jadi kalau kita punya uang yang lebih banyak, kita akan mendapatkan orang-orang yang lebih kompeten gitu ya, biasanya ya gitu ya. Biasanya kan gitu ya. Tapi ya kalau kita potensinya jauh lebih sih. Lebih tinggi. Potensinya kita main potensi ya. Jadi kalau kita membayar orang lebih murah, biasanya kan organisasinya lebih kecil biasanya gitu kan. Kapasitasnya berbeda pasti. Kapasitas belajarnya dan lain-lainnya. Jadi kalau kita bisnis ya dibalik dari uang yang kita simpan lebih banyak kalau kita mengelola uang banyak, dan resikonya sebenarnya kalau kita mau main resikonya jauh lebih tinggi resikonya kita memang mengelola uang besar. Jadi resiko ya kalau kita main persentase, misal uang kecil persentasenya pasti nilainya kecil juga. Tapi kalau persentasenya besar ya nilainya besar juga. Saya resikonya ke organisasinya, mengelolanya untuk kembali ke organisasinya kan gitu. Jadi yang mengelola uang ini supaya lebih tumbuh lagi kembali ke organisasi. Kalau selera resikomu yang bagaimana kah? Pernah dengar ini kan ya, risk appetite. Iya. Selera resiko. Kalau selera resikomu kalau untuk investasi kayak bagaimana memang? Kalau saya yang selera resikoku itu mainannya high risk bisa. Kemudian kita kelolanya bisa dikontrol. High risk yang bisa dikontrol tuh kayak gimana? Ya bisa di monitoring, kemudian bisa kita bisa pantau secara langsung, ya. Kemudian kita ada proses evaluasi dan seterusnya gitu. Oke, Ruth, ini kan kita sama-sama di satu komunitas, di komunitas TDA. Permasalahan finance umumnya anak TDA tuh apa sih? Umumnya yang biasa kau interaksi. Kan kau pengurus juga nih. Teman-teman TDA ya? Teman-teman TDA. Baiknya nih teman-teman TDA banyak yang suka belajar. Iya, alhamdulillah sekarang banyak salahnya biasa juga, makanya harus belajar. Iya betul, banyak yang suka belajar ya. Teman-teman TDA itu bagus, suka belajar. Dan ya paling rajin lah ya, ikut-ikut workshop, seminar, mastermind dan seterusnya. Namun teman-teman TDA itu biasanya yang saya pahami ini ternyata lebih banyak yang tidak jujurnya tentang keadaan bisnisnya.
Contoh, ternyata bisnisnya lagi tidak melakukan, misal dia sudah belajar nih. Harusnya kan dia membuat laporan keuangan misalnya. Ternyata dia sampai ke bisnisnya nggak dikerjakan juga, nggak dibuat juga, misalnya sih gitu. Atau mungkin bisa saja nggak tahu cara memulainya. Biasanya begitu. Tapi biasanya banyak diam-diamnya aja. Berarti bukan kesalahan finance itu? Itu apanya? Kesalahan leadernya itu? Ya memang seperti itu. Karena teman-teman tadi kan banyak belajar dulu ya. Dan memang finance ini cenderung kalau dilihat dari kelas-kelas biasanya lebih ramai marketing. Pasti. Iya, kelas marketing, kelas jualan karena seolah-olah adalah solusi paling instan adalah mendatangkan uang. Iya, betul. Padahal solusi instan. Padahal sebenarnya gimana, Ruth? Saya enggak tahu. Enggak ada briefnya. Enggak ada briefnya. Enggak ada briefnya. Ya, jadi ya gitu teman-teman. Jadi memang ya finance itu kayak apa, Dik? Itu adalah kalau marketing itu kan pakaian yang dipakai keluar. Kan kalau finance itu kayak isi dapur yang tidak semua orang rela buka dan bongkar. Betul, itu penting. Iya, jadi kadang-kadang terlihat tetap kece, terlihat tetap keren, padahal secara finance wah berantakan. Saya maksudku wah banyak. Oh berantakan, Ruth. Iya. Saya dapat klien beberapa teman-teman saya waduh kok gini ya, padahal ini kan harusnya ya rajin ya. Tapi kok gini ya, aduh. Oh maksudnya dia rajin belajar ya? Iya, ada lah ya. Oke. Kalau gitu pertanyaannya, apa yang dia harus lakukan nih? Apa yang dia harus lakukan? Kan tadi kau bilang kayaknya sering belajar, tapi kayaknya dia kebingungan mengeksekusinya dan sebagainya. Apa memang sesulit itu mengeksekusi inisiatif finance di bisnis? Oh, gampang. Cuma memang kadang tidak diprioritaskan. Ya karena kan dianggap uang sendiri, ya aman-aman saja gitu masalahnya. Ya. Kalau itu padahal pajak mengintai. Padahal persediaan kadang ya berkurang tanpa ada sebab penjualan gitu. Betul. Karena sebenarnya kalau saya lihat juga ya, saya perhatikan ya, teman-teman tuh kalau bisnis biaya-biaya seperti penyusutan, pajak, biaya asuransi, BPJS dan sebagainya itu lupa dimasukkan biasanya. Yang akhirnya itu kayak naikin harga pelanggan sensitif, tidak dinaikkan, kita kemakan biayanya, akhirnya profitnya rendah sekali dan sebagainya. Ruth, apa solusi yang diberikan TDA terkait permasalahan finance anak-anak? Selain kan kalau ada teman tak biasa tambah aja omsetnya orang, tapi itu kan nggak kita pakai. Iya, TDA itu seru. Seru tuh gimana? Iya, karena di TDA itu kita selain kita punya ruang untuk menambah ilmu wawasan, ada tuh mastermind, ada tuh program, ada tuh workshop. TDA juga memberikan kita mentor. Ada mentor biasanya, kita dikasih mentor, kemudian mentor ini betul-betul mengawal kita. Oh gimana pertumbuhannya? Oh ini tugasmu apa? Diajarin finance terus? Kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau mentornya tepat ya diajarin finance. Ya biasanya sih mentor-mentor paham tuh finance ya. Kalau finance dasar harusnya hafal ya? Iya harusnya. Kalau mentinya bertanya pasti diajarin. Tapi biasanya kan menti kan sesuai dengan ininya kebutuhannya gitu. Jadi ada duitnya dulu atau belajar finance-nya dulu? Ya penting ada duitnya dulu. Ada duitnya dulu. Baru duitnya dipakai bayar workshop finance. Kata-kata terakhir. Ya, jangan kata-kata terakhir lah ya. Untuk momen ini. Padahal saya sebenarnya pengennya kata-kata terakhir. Enggak, memang saya pengennya terakhir. Ya lebih aware terhadap finance. Bisnis tumbuh dari nilai kapitalnya, dari modalnya yang tumbuh, itu bisa dilihat dari laporan keuangan gitu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Kita udah berapa menit nih, Ruth? Kayaknya lebih 30 menit, hampir 40 menit bahas finance. Ya, bahas finance begitu Mi. Sebenarnya jangan dihindari karena sebenarnya uangnya di situ toh. Uangnya di situ. Itu kan tujuannya kan kita bisnis nyari uang. Iya, siap. Jadi kalau uangnya tidak dikelola dengan baik, akan kenapa, Ruth? Kalau tidak dikelola dengan baik, bisa saja resikonya bisnis tutup ya. Itu saja dari kami. Saya Khalid Abdurrahman. Saya Rudianto. Ya. Kami Striker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.